Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lailatul Mukaromah, Prodi Teknik Informatika Pagi, Universitas Bayangkara Surabaya, NIM 1914311053 dari semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 2, 5, dan nomor 8. Untuk yang pertama, untuk soal nomor 2. Misalnya jabatan yang kalian dapatkan tersebut adalah di rumah sakit dan ternyata belum ada SIM yang ada pada rumah sakit tersebut. SIM apakah yang akan kalian buat pertama kali? Sesuaikan dengan 8 elemen lingkungan pada bab 2. Pilih satu saja. Jadi, pada materi bab 2 ini, dari ke-8 elemen tersebut, saya akan membuat sistem informasi manajemen mengenai supplier obat, di mana supplier obat ini sangat diutamakan pada biaya rumah sakit dalam penanganan pasien atau pengobatan pasien. Di mana dari isi SIM tersebut akan secara langsung berkaitan dengan distributor yang telah bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Berikut adalah penjelasan mengenai SIM yang akan saya buat. Ini adalah gambaran SIM yang akan saya buat mengenai supplier obat rumah sakit, di mana pada SIM yang akan saya buat terdapat jenis obat seperti kapsul, sirup, dan bubuk. Ada juga nama obatnya, seperti jenis obat kapsul, obat MA, penurun panas, dan sakit gigi, dan sebagainya. Untuk jenis obat sirup, obat batuk, obat asam lambung, dan obat radang. Untuk jenis obat bubuk, obat luka, obat jerawat, obat cacing, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada harga obat per kartonnya. Jadi di mana saat memesan kita juga mengetahui harga obat. Lalu ada juga jumlah yang akan dipesan. Lalu ada harga yang harus dibayarkan. Jadi kesimpulannya yaitu dengan adanya SIM tersebut dapat memudahkan seorang manajer dalam melakukan penyuplaian ketersediaan obat pada rumah sakit. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Soalnya yaitu buatlah ERD sesuai studi case dengan tema SIM bebas. Untuk studi case-nya SIM sesuai tempat jabatan kalian. Jadi berikut akan saya jelaskan mengenai ERD yang sudah saya buat mengenai supplier obat. Ini adalah ERD mengenai supplier obat, di mana terdapat distributor, manajer kontrol, manajer lapangan, dan staf pengobatan. Inilah yang dinamakan dengan entitas. Entitas yaitu objek yang terlibat dalam sistem. Lalu pada distributor dan manajer kontrol memiliki hubungan, bekerja sama. Hubungan inilah yang dinamakan dengan relasi. Relasi yaitu penghubung antar entitasnya. Lalu, untuk manajer kontrol dengan manajer lapangan memiliki hubungan atau relasi mengepalai dan mengawasi, di mana manajer kontrol mengepalai manajer lapangan, dan manajer kontrol juga mengawasi manajer lapangan. Lalu, manajer lapangan dengan staf pengobatan memiliki hubungan atau relasi mengontrol. Jadi manajer lapangan mengontrol pekerjaan dari staf pengobatan. Lalu distributor dengan manajer lapangan memiliki hubungan atau relasi menyuplai. Lalu pada setiap entitas akan memiliki atribut yang berbeda-beda. Atribut sendiri yaitu ciri atau penanda di setiap entitasnya, di mana setiap entitas memiliki atribut yang berbeda-beda. Seperti pada distributor, memiliki atribut kode barang, nomor telepon, alamat distributor, dan nama distributor. Lalu, untuk yang saya tanda ini, yang disebut dengan primary key. Primary key yaitu nilai unik atau kode nilai yang tidak dimiliki oleh orang lain, hanya pribadi. Lalu untuk manajer kontrol ini memiliki atribut seperti ID manajer kontrol dan namanya. Primary key-nya yaitu ID manager. Lalu manajer lapangan memiliki atribut ID manager dan nama. Di mana pada ID manajer lapangan dan ID manajer kontrol ini berbeda. Untuk staf pengobatan memiliki atribut
seperti nomor induk pegawai, alamat, dan nama staf. Untuk primary key-nya yaitu nomor induk pegawai. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai ERD supplier obat. Jadi di mana pada ERD terdapat entitas, relasi, dan ciri. Entitas ini yang dimaksud adalah objek yang terlibat dalam suatu sistem. Sedangkan relasi ini adalah penghubung antar entitasnya. Untuk atributnya sendiri ini yaitu ciri atau penanda entitas. Pada atribut juga dimiliki primary key. Primary key ini yang dimaksud adalah kata unik atau kata kunci yang tidak dimiliki semua orang. Jadi hanya pribadi oleh orang itu sendiri. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Soalnya, jelaskan keamanan kontrol dan pengawasan yang seharusnya dimiliki oleh SIM kalian tersebut. Jadi, misal pada SIM mengenai supplier obat. Jadi, yang pertama, keamanan pada data-data obat tersebut harus dilakukan dengan rinci dan juga lebih diperketat lagi guna mencegah terjadinya kebocoran data, di mana keamanan pada SIM ini dilakukan untuk menghindari ancaman dari orang-orang yang tidak berwenang, sehingga dapat dilakukan 2 kali verifikasi atau melakukan perbedaan kode privat antara manajer dengan para operatornya, atau yang biasa disebut dengan kriptografi atau penggunaan pengkodean dengan proses matematika. Selain itu, saya juga akan menerapkan mengenai Secure Electronic Transaction atau SET pada pembayaran atau transaksi guna untuk memastikan keamanan pada data saat melakukan pembayaran atau transaksi secara online pada internet. Yang kedua, untuk pengawasan dan kontrol, yaitu memantau dan mengawasi keluar masuknya barang atau obat pada distributor dengan rumah sakit, sehingga dapat dikontrol dengan baik oleh manajer perusahaan rumah sakit. Sistem controlling ini dilakukan guna untuk melakukan pengawasan kinerja para operatornya, ataupun ketika ada perubahan sistem pada distributor sewaktu-waktu agar dapat diminimalisir. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.